Nenek terlihat menunggu kedatangan cucunya datang menjemput. Dia pun sangat bahagia dan menari-nari. Seming dan Huan-Huan juga terlihat senang mau menjemput nenek mereka. Mereka juga masing-masing sudah menyiapkan hadiah dong untuk si nenek. Ayah dan ibu Huan-Huan juga sudah bersiap mau pergi ke acara yang nenek undang. Tiba-tiba saat nenek asik nari, dia kayak kesakitan dan pingsan. Huan-Huan yang sudah datang mendengar orang-orang bisik-bisik. Ketika dia masuk ke kamar, dia pun terdiam melihat nenek sudah tertutup menggunakan kain putih. Ceming juga ikut terdiam ketika dia tiba dan melihat kondisi itu. Rupanya nenek sudah tiada loh, dan hari bahagia ini menjadi hari belasungkawa bagi mereka semua. Hadiah yang Ceming dan Huan-Huan siapkan hanya bisa mereka berikan di depan pemakaman si nenek. Huan-Huan berusaha tegar dan tak mau terlihat begitu sedih, karena dia tahu nenek tidak suka suasana sedih. Sebelum acara pemakaman dimulai, rupanya nenek ada menyiapkan beberapa kata menggunakan video. Dia minta mereka semua untuk menyaksikan pesan terakhir yang sudah dia siapkan melalui pengacaranya. Nenek memberikan beberapa pesan melalui video untuk ayah Huan-Huan, untuk Chung Zhao, untuk Ceming juga. Dia sekarang agak senang kalau sudah membawa Ceming ketemu sama keluarga Mai. Jadi dia sudah bisa berhenti khawatir karena Ceming sudah tak seperti kucing liar. Huan-Huan juga mendengar pesan nenek untuk dirinya. Dari pesan ini tangis dia langsung pecah karena dia benar-benar sehancur itu ketika mendengar isi hati nenek untuk dirinya. Pemakaman pun sudah selesai. Huan-Huan begitu sedih. Orang tuanya menghampiri dirinya. Ibu dia pun minta ayahnya untuk berbicara, tapi ayahnya minta ibunya sendiri untuk bicara. Akhirnya ibu dia memberikan tisu. Ayah pun meminta Huan-Huan untuk pulang istirahat. Huan-Huan malah memutuskan untuk pergi ke panti jompo. Dia pun ingin ke kamar nenek dan mengingat kembali kenangan-kenangan dia bersama si nenek. Dia melihat kalung pemberian dia kepada si nenek. Tangis Huan-Huan kembali pecah. Dia teringat semua kenangan seru dia bersama nenek, di mana nenek sangat senang dengan pemberian kalung ini. Seming juga begitu, dia nangis terseduh-seduh. Huan-Huan pun tertidur, dia memimpikan nenek datang menghampiri dia dan mengucapkan salam perpisahan kepada dia. Nenek pun terlihat menyampaikan beberapa kata dan minta Huan-Huan untuk jaga diri, karena nenek sekarang tidak bisa menemani dirinya lagi. Keesokan paginya, Seming dan Huan-Huan bertemu. Seming berterima kasih karena Huan sudah menyiapkan acara perpisahan untuk si nenek. Seming juga terlihat menceritakan masa lalu kelam dia bersama ibunya, di mana dulu dia dan ibunya selalu dihampiri sama penagih hutang karena masalah yang ditimbulkan ayahnya, di mana dia dulu tak bisa tinggal menetap, selalu harus kabur-kaburan. Dan suatu ketika nenek menghampiri mereka dan memberikan sebuah motivasi hidup. Dari situlah Seming disekolahkan sama si nenek dan dibiayai hidupnya, sehingga dia bisa menjadi diri yang sekarang. Keesokannya Huan-Huan sudah kembali bekerja. Huan-Huan menerima panggilan dari Hedong. Hedong minta bantuan Huan-Huan untuk menyelamatkan Ceming yang gila kerja. Sampai dia tak tidur-tidur loh. Huan-Huan pun menghampiri Ceming. Dia membereskan semua barang-barang Ceming yang berantakan. Dia pun menghampiri Ceming dan memberikan beberapa nasihat. Ceming tentu saja mendengarkan semua nasihat Huan-Huan. Keesokannya, Huan-Huan pergi mengunjungi makam nenek. Huan-Huan pun berkata dia dihampiri nenek dalam mimpi loh, di mana nenek mengeluh soal Seming. Huan-Huan emang paling jago mencarikan suasana dan membuat Seming kembali bersemangat kembali. Saat keduanya asing ngobrol, tiba-tiba ada yang menghubungi Huan-Huan. Dia adalah pengacara si nenek dan minta Huan-Huan untuk menemui dirinya di firma hukum besok karena ada surat wasiat dari si nenek. Di sini Hedong kaget, rupanya hanya Huan-Huan lah yang bisa membujuk Seming untuk keluar rumah lagi. Hedong pun tanya dengan serius, apakah ketika pembacaan surat wasiat nanti dan jika kamu sudah mendapatkan Xing Anli, kau akan kembali ke Swiss? Seming tak bisa menjawab sama sekali. Keesokan harinya, Huan-Huan terlihat kaget dan terdiam. Rupanya isi wasiat nenek di luar dugaan, di mana Seming mendapatkan rumah mewah milik si nenek dan hotel Xing Anli justru jatuh di tangan Huan-Huan. Hal ini tentu saja membuat keduanya syok berat. Mereka sama-sama tidak bisa berpikir nenek memberikan surat wasiat seperti ini. Seming kecewa berat dengan keputusan nenek. Dia pun menenangkan diri dengan pergi memancing. Dia mendapatkan panggilan dari Zhang Peishang, di mana ibu Zhang masih terus menekan Seming. Hedong juga tanya bagaimana plan Seming selanjutnya, kalau keadaan sudah seperti ini.
Ngapain lagi mereka menetap di sini? Tapi Ceming punya pemikiran berbeda. Dia akan mencari cara bagaimana untuk mengambil kembali Xing Anli. Di sisi lain, orang tua Huan mendapatkan info kalau rumah mereka pun direlokasi. Tapi mereka hanya dikasih pilihan untuk tinggal di pinggiran kota. Ibu Huan mah tak pusing ya, karena dia sudah bahagia tinggal di rumah tua si nenek. Ayah Huan mengingatkan kembali kalau itu rumah Ceming. Mereka tidak mungkin terus tinggal di sana. Ibu Huan malah mau mereka semua tinggal bersama. Dia akan membantu mengurus Ceming. Ibu Huan juga masih suka pamer ke tetangganya. Memang tidak berubahlah ibunya Huan ini. Ceming pun masih memikirkan cara gimana dia selesaikan masalah ini. Hedong pun kasih ide. Kenapa nggak kamu tukar aja rumah tua itu sama Xing Anli? Toh mereka kan selalu bermasalah sama tempat tinggal. Apalagi ibu Huan pasti nggak suka tinggal di pinggir kota. Apalagi rumah mereka sudah direlokasi. Ceming pun merasa apa yang dikatakan Hedong itu benar. Dia pun mau segera jalankan ide itu. Di sini terlihat Huan curhat sama Mau Mau. Dia merasa ekspresi Ceming itu agak aneh karena dia merasa terkejut karena nenek sebagai pemilik Xing Anli. Sedangkan Ceming berbeda. Dia sepertinya sudah tahu kalau memang si nenek itu memiliki hotel itu. Mau merasa wajar saja dia tahu dia juga bekerja di bidang perhotelan. Dia tidak mungkin pulang dengan cuma-cuma. Huan pun diminta ke hotel untuk melakukan serah terima. Huan masih sedih, dia masih gak nyangka dengan semua ini. Dia sebenarnya lebih rela semua ini ditukar dengan kehadiran si nenek. Mau berusaha meminta Huan untuk tetap tegar. Dia yakin nenek pasti punya tujuan baik. Makanya dia menyerahkan semua ini kepada Huan. Pengurus pun menghampiri Huan. Dia membawa Huan ke ruangan si nenek. Huan tahu nenek mengurus hotel ini dengan metode kekeluargaan. Dia pun berjanji akan melanjutkan dengan baik apa yang sudah dipercayakan nenek kepada dirinya. Dia pun kembali teringat kenangan dia bersama si nenek. Di sini Ceming menghampiri Huan. Ceming akhirnya bernegosiasi soal pertukaran warisan ini. Huan pun merasa Ceming mendekati dia, berbuat baik pada dirinya dan keluarganya, serta mendekati nenek pasti karena Xing Anli kan. Ceming tak menepis. Itu memang tujuannya begitu. Tapi semuanya sudah berubah. Dia sudah tidak memiliki ke arah sana lagi. Yang dia pikirkan sekarang benar-benar pure nasib Xing Anli. Menurut dia, nenek selama ini mengurus hotel dengan penuh kerugian. Karena perhitungan-perhitungan manajemen operasional yang dilakukan nenek banyak yang harus diperbaiki. Menurut Ceming, jika terus seperti ini, hotel akan mengalami kebangkrutan karena terus merugi. Ceming bukan meragukan Huan. Tapi dia takut Huan tidak sanggup menerima keadaan ini. Huan pun tanya, apakah saat di makam nenek kamu mau bahas soal Xing Anli ini juga? Huan pun sudah paham. Dia pun tak mau bicara panjang lebar lagi. Dia hanya menyerahkan surat titipan nenek untuk Ceming. Ceming membaca isi surat itu, di mana di sana terdapat pesan nenek untuknya. Dan alasan nenek memberikan Huan Xing Anli dan rumah tua untuk Ceming. Isi surat itu mengisyaratkan keputusan nenek sudah sangat tepat untuk mereka berdua. Dia sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Dia juga membuat Ceming lebih mementingkan perasaan dan kekeluargaan dibandingkan harus mengejar keuntungan. Dari sini sepertinya Ceming sudah paham kenapa nenek mengambil keputusan demikian rupa. Di sini Huan melihat laporan keuangan Xing Anli dan ternyata apa yang diucapkan Ceming itu benar semua loh. Memang selama ini pengelolaan nenek selalu merugi. Di sisi lain, Paisan sudah tahu info soal Xing Anli yang sekarang menjadi milik Huan. Paisan yang licik pun mulai dia mau memikirkan cara licik untuk mengganggu Xing Anli. Dia pun memerintahkan asistennya untuk melakukan itu semua. Di sini terlihat Cheng Zhao membantu Mau Mau. Mantan suami Mau Mau datang dan membuat keributan. Cheng Zhao yang emosi memukul mantan suami Mau Mau. Keributan pun terjadi. Dari kejadian ini, Cheng Zhao sudah tidak tahan. Dia pun mengungkapkan isi hati dia kepada Mau Mau. Mau Mau tentu saja kaget. Rupanya Cheng Zhao selama ini menyukai dirinya. Dia tak bisa komen apapun dan hanya memilih diam dan pergi. Selanjutnya terlihat ibu Huan yang suka pamer. Mulai deh telepon keluarga-keluarganya dan pamer soal anaknya yang mendapatkan warisan hotel dari si nenek. Ayah Huan benar-benar tak bisa ngomong apa-apa kalau ibunya sudah begitu. Ibunya pun mulai ide-idean lagi, mau ke hotel bantu Huan dan lain-lain. Dia pun mengunjungi Xing Anli. Dia mulai melakukan survei dan catat beberapa masalah yang ada di Xing Anli. Dia pun mulai protes soal masakan di restoran. Hal ini membuat dia sedikit berdebat dengan kepala koki karena kehebohan itu pun Huan muncul. Dia pun berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini. Dia minta ibunya untuk segera pergi dan jangan urus urusan kerjaannya. Apalagi ibunya tidak paham soal pekerjaan hotel ini. Dia minta ibunya dan ayahnya untuk segera beres-beres. Karena mereka tidak mungkin selamanya tinggal di villa tua itu. Apalagi villa tua itu sudah diwariskan untuk Ceming. Dia pun berpikiran untuk membeli rumah baru untuk orang tuanya. Ayahnya setuju, tapi ibunya kurang setuju. Tapi ibunya nggak bisa menolak jika Huan sudah ambil keputusan. Ibunya pun menyerahkan catatan yang sudah dia buat. Dia minta Huan untuk membacanya. Di sini Huan bekerja lembut untuk melakukan pembaharuan proposal supaya bisa membawa hotel ke arah yang lebih baik. Selain itu, Ibu Chan juga meminta rekomendasi dari Huan untuk tempat penginapan.
Huan Huan pun menyarankan Xing Anli. Ibu Chen pun setuju. Keesokan harinya, Pak Cui masuk. Dia melihat Huan Huan lembur semalaman. Pak Cui cukup salut dengan kerja kerasnya Huan Huan. Huan Huan yang terburu-buru selesaikan sarapannya, dia pun ingin segera pergi. Rupanya dia pergi berpamitan sama teman-temannya loh. Dia pun sudah resmi mengundurkan diri dari Botticelli. Semuanya tentu merasa sedih, tapi mereka bangga kalau Huan Huan sudah menjadi lebih baik lagi di dalam karirnya. Zeming pun menghampiri Huan Huan. Huan Huan sudah bulat dengan keputusannya. Zeming pun mendoakan dan akan terus mendukung Huan Huan atas keputusannya. Saat berjalan kembali, Huan Huan mendapatkan info dari Pak Cui kalau mereka terkena masalah, di mana hotel mereka dihampiri oleh pihak pemeriksaan kebersihan karena ada salah satu tamu resto yang mengalami keracunan. Karena hal ini, para tamu pun heboh dan protes. Mereka mau pindah keluar dan minta ganti rugi dari pihak Xing Anli. Huan Huan pun berusaha tenangkan para tamu dan memberikan beberapa opsi serta penyelesaian masalah, tapi para tamu susah ditenangin. Mereka pun masih ngomel-ngomel dan mau minta ganti rugi dari Xing Anli. Mereka tak mau melanjutkan nginap di sana karena kasus keracunan ini. Mereka terus mengkritik Huan Huan tentang buruknya hotel ini. Ibu Chen pun memarahi Cheng Huan. Huan Huan dengan cepat mencarikan hotel rekomendasi lainnya untuk membantu Ibu Chen. Di sini karyawan semuanya panik, tapi Pak Cui mendapatkan info kalau makanan mereka baik-baik saja. Hal ini menjadi angin segar dong buat mereka. Tapi orang yang keracunan tak sampai di sana, dia masih terus menjelek-jelekan hotel Xing Anli. Komentar-komentar jahat pun terus masuk. 对方只是投诉，没有要求赔偿。 Huan Huan masih cari cara untuk menahan ini semua. Di sisi lain, Zeming juga turut membantu masalah Xing Anli ini. Dia memerintahkan Hedong untuk menghentikan informasi buruk yang sudah menyebar ini. Mereka pun mau cek CCTV dan segera cari tahu. Pasti ada masalah lainnya yang tidak beres. Zeming pun datang berkunjung dan mau membantu Huan Huan. Tapi Huan Huan malah curiga semua ini pasti karena Zeming mau mempersulit dirinya dalam mengurus Xing Anli. Zeming minta Huan Huan jangan salah paham padanya dan beri dia kesempatan untuk membantunya. Dia juga berkata kalau dia sudah baca surat dari si nenek, di mana nenek meminta mereka saling membantu, bukannya saling melukai. Pak Cui pun setuju kalau Zeming membantu, jadi akan mempermudah mereka. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini. Di sini Zeming mau memberikan minuman kepada Huan Huan, malah tertumpah pada dirinya. Akhirnya Zeming menggunakan baju staf di sana dong. Zeming terlihat lahap memakan mie buatan Huan Huan. Huan Huan terus memperhatikan Zeming dan dia teringat sama ucapan nenek. 家人就是彼此承担。 Zeming mendapatkan nomor si penyebar itu. Huan Huan pun minta diserahkan kepada dirinya. Dia minta Zeming kembali. Dia sudah berterima kasih karena Zeming sudah membantu mereka sejauh ini. Saat Zeming kembali, semua kaget melihat bosnya pakai baju begitu, terutama Hedong yang terus mengejek bosnya. Dia memang selalu iseng sama bosnya. 你带进棺材。我可以拿那个钱呢，给你去买裤子。 Huan Huan pun pergi menemui orang itu. Cheng Zhao dan Mamao terlihat begitu canggung. Ketika Huan Huan berbicara dengan orang itu, dia melihat laporan medis. Dia mencocoklogikan kasus dan jam pemeriksaan kesehatan. Dengan kondisi ini, menurut Huan Huan tak masuk akal. Cepat banget orang ini pergi periksa. Sedangkan klinik yang dia pergi lokasinya cukup jauh untuk dicapai. Tak mungkin secepat itu sudah keluar hasil pemeriksaan. Nah, di sini sudah ketangkap basah. Cheng Zhao pun mendekat dan memperkenalkan diri. Mao juga menghalangi supaya orang tersebut tak bisa kabur. Huan Huan meminta orang itu mengaku dan kerjasama dengan baik. Jika tidak, mereka akan melapor ini ke polisi. Akhirnya orang itu membuat video pengakuan. Huan Huan pun akhirnya lega. Semua masalah sudah selesai dan dia mau segera ke Botticelli karena dia tahu Zeming tidak serendah itu untuk menjatuhkan dirinya. Mama merasa ada yang tak beres nih, tapi dia akan selalu mendukung temannya. Sisa Cheng Zhao dan Mao. Cheng Zhao pun minta maaf soal kemarin dan dia berharap mereka tidak canggung seperti ini. Dia minta masalah kemarin dilupakan saja. Huan Huan kembali ke hotel. Semua menyambutnya. Mereka senang kini masalah hotel benar-benar sudah selesai dan operasional hotel bisa terus berjalan. Pak Cui juga senang karena hotel mereka cukup direkomendasikan dan ada yang pasang iklan juga loh soal hotel mereka. Dari sini Huan Huan sudah tahu pasti ini kerjaannya Zeming. Karena melakukan semua itu butuh biaya, dia pun pergi mengunjungi Zeming. Saat dia mau ketemu Zeming masih di ruangan Peishan, di mana Peishan marah-marah dengan Zeming karena merebut kliennya. Zeming pun mempermasalahkan soal Peishan yang main belakang untuk menghancurkan Xing Anli. Zeming berkata dia akan memikirkan untuk menetap sekarang. Dia juga memberikan peringatan tegas kepada Peishan untuk tidak mengganggu Huan Huan serta Xing Anli. Dia keluar dan dia melihat Huan Huan. Dia pun ajak Huan Huan untuk pergi minum kopi. Zeming menceritakan semua fakta. Sudah tidak ada lagi yang dia tutupi dari Huan Huan sekarang. Mulai dari kerja sama dia dengan Peishan dan tujuan mereka berdua. Tapi karena nenek memberikan Xing Anli kepada Huan Huan, pasti sekarang dia sudah tak dibutuhkan lagi sama Peishan. Makanya dia tidak tinggal diam ketika Peishan menargetkan Xing Anli dan Huan Huan. Huan Huan pun berterima kasih sama Zeming.
Selain terima kasih, dia juga mengucapkan maaf karena sudah hampir curiga sama Ceming. Ceming merasa Huan Huan tak perlu mengucapkan itu semua. Tapi Huan Huan mengingat pesan dari si nenek. Ceming tanya lagi dong, kalau suka seseorang juga harus diungkapkan. Huan Huan sempat terdiam, dan dia merasa memang harus dong. Kalau nggak diungkapkan langsung, mana bisa orang tersebut tahu. 我喜欢你。 Hal ini membuat Huan Huan kaget, tapi Ceming ujung-ujungnya berkata cuma bercanda. Suasana pun jadi begitu canggung. Huan Huan pun agak senang sedikit sih. Dia pergi ke tempat Mau. Dia ceritakan apa yang terjadi. Mau merasa ada yang tak beres nih. Dia merasa Ceming pasti punya tujuan tertentu. Tapi Huan Huan tak merasa demikian. Mau sih tak melarang. Tidak salah juga sih jika Huan Huan mau pacaran dulu. Huan Huan berkata kalau dia mau fokus pada karirnya dulu. Padahal diam-diam dalam hati Huan Huan agak tertarik sih sama Ceming. Di sisi lain Passion pun minta semua rencana mereka dihentikan. Dia tanya sama asistennya, sebenarnya apa hubungan keduanya? Menurut asistennya, kalau tidak memiliki hubungan keluarga, aku malah merasa mereka seperti sepasang kekasih. Passion pun paham. Kini kelemahannya Ceming adalah Huan Huan, dan dia mau jadikan semua ini sebagai bahan untuk dia menyerang Ceming. Di sini Ibu Chung Hun menyiapkan makanan untuk putrinya. Dia minta ayahnya yang antar saja. Dia nggak mau ganggu putrinya, karena dia tahu putrinya nggak suka dia datang. Soal dia kirim pesan berkali-kali juga nggak direspon sih sama Huan Huan. Kalaupun direspon kayak agak cuek gitu. Saat ayah Huan Huan kesana, dia melihat Huan Huan sedang berbicara dengan karyawannya, di mana Huan Huan akan memberikan perubahan pada sistem kerja mereka. Dia akan memberikan apresiasi dengan karyawan yang memiliki kerja teguh. Dia berjanji akan menaikkan gaji karyawan yang memang pantas untuk diberikan kenaikan gaji. Hal ini tentu saja membuat semuanya senang. Meskipun masih ada salah satu orang yang terus anggap remeh Huan Huan, tapi Huan Huan akan berusaha sebaik mungkin untuk perkembangan Xing Anli. Di sini Ceming berbicara dengan atasan, di mana atasan sangat senang dengan kerjanya Ceming, tapi dia juga masih mendesak Ceming untuk mengambil alih Xing Anli loh. Ceming sebenarnya dibuat bingung sih, cuma dia ada cara tersendiri untuk mengatasi semua ini. Di sini Hodong memberikan sebuah pertanyaan, tapi Ceming malah bahas yang lain. 到老洋房会怎么样？ Huan Huan menerima hadiah dari seseorang. Rupanya hadiah itu dari Ceming dong. Huan Huan pulang menemui ibunya. Seperti biasa dia melihat ibunya sedang pamer ke orang-orang soal rumah mewah ini. Ibunya pun menyambut Huan Huan. Dia kira Huan Huan mau pulang. Rupanya Huan Huan datang mau ajak keluarganya pindah keluar menyewa rumah loh. Karena dia tahu ini bukan rumah mereka, melainkan rumahnya Ceming. Seperti biasa ibunya terus-terusan gak mau. Dia merasa itu adalah pemborosan. Ayah Huan Huan muncul. Dia membawa koper. Ayah Huan Huan pun tahu kalau Huan Huan emang mau ajak mereka keluar pindah. Ayahnya mah gak masalah ya. Ayahnya berkata kalau Ceming mau pindah ke rumah tua ini. Hal ini tentu saja buat ibu Huan Huan kaget. Karena ini Huan Huan lebih memantapkan ajak keluarga dia pindah keluar. Tapi Ceming menahannya. Dia tak ada niat minta mereka pindah. Dia malah mau mereka tinggal bareng-bareng. Ini tentu saja membuat ibu Huan Huan senang. Dia pun minta Ceming segera masuk. Akhirnya Huan Huan minta sediakan kamar utama untuk Ceming. Ibunya malah berkata kalau kamar itu disediakan untuk Huan Huan. Untungnya Ceming gak masalah di kamar mana aja. Tapi Huan Huan merasa tak enak dong. Dia tetap minta sediakan kamar utama. Karena ini adalah rumahnya Ceming. Tak boleh keluarga dia seenak itu melemparkan Ceming di kamar loteng. Ibunya masih mau Huan Huan pindah kemari. Huan Huan berusaha memberikan pengertian. Dia merasa tak bisa ajak ibunya diskusi lagi. Dia pun minta ayahnya segera pilih rumah sewa. Dan jangan repotkan Pak Yao. Ibunya mulai lagi deh. Emang kadang rada-rada gak tahu diri juga sih emak-emaknya Huan Huan ini. Karena takut terjadi perdebatan antara Huan Huan dan ibunya, Ceming dengan segera menarik Huan Huan keluar dari ruangan. Huan Huan minta maaf selalu membawa Ceming ke dalam kehebohan keluarga dia. Ceming malah tak masalah. Dia malah kasih ide kalau mereka semua lebih baik tinggal serumah. Di sini Cheng Zhao pulang. Dia lihat ibunya cemberut. Ayahnya ceritakan apa yang terjadi. Dan Cheng Zhao setuju sih dengan keputusan kakaknya. Tapi tahulah ya ibunya ini keras kepala. Dia masih tetap dengan pendapatnya. Dia juga merasa kalau mereka semua sudah bayar sewa rumah ini. Pak Yao juga sudah izinkan mereka tinggal di sini. Emang masalahnya di mana lagi sih? Cheng Zhao sudah tak sanggup lagi dengan kelakuan ibunya. Dia pun izin mau keluar rumah. Dengan alasan mau membujuk kakaknya. Ibunya awalnya kaget sih, tapi mendengar ide Cheng Zhao, dia pun izinkan dan minta Cheng Zhao menjalankan misi dengan baik. Cheng Zhao pun pergi menemui kakaknya. Dia kasih tahu bagaimana dia bisa izin keluar dari rumah selama 2 hari. Kakaknya pun menyambut kedatangan Cheng Zhao dan minta Cheng Zhao tinggal di hotel. Tapi salah satu karyawan mulai menyindir gak jelas. 欢迎麦总携全体家人来监工。 Cheng Zhao agak kaget orang itu begitu. Huan Huan minta diabaikan saja orangnya. Di rumah saat ibu dan ayah Huan Huan terbangun, mereka mendengar bunyi-bunyi gak jelas. Mereka mengira itu adalah pencuri. Keduanya pun membawa alat-alat gitu deh. Mereka sambil mengendap-endap turun ke bawah. Rupanya itu adalah Pak Yao yang menyediakan sarapan untuk keduanya.
Keduanya cukup kaget. Saat ayahnya mau icip-icip sedikit, ibunya mengarang dong. Dia malah minta ayahnya untuk waspada dan lain-lain. Dia merasa curiga dengan sikapnya Pak Yao. Di sini Huan Huan terlihat sedang memikirkan bagaimana untuk mengembangkan hotel dan membuat resepsi di Hotel Xing An Li. Pak Cuy merasa ini akan sangat sulit karena mereka tidak ada pengalaman. Tapi Huan Huan punya cara untuk memberikan pelatihan kepada para karyawan. Jadi dia minta semua ini diserahkan kepada dirinya. Dan dia minta Pak Cuy membantu mengarahkan ke orang-orang hotel. Di sini ibu Huan Huan mendapatkan info dari Cheng Zhao di mana Huan Huan masih ngotot mau ibu dan ayahnya pindah. Sampai-sampai Huan Huan mau belikan rumah untuk ibunya. Dia juga menerima foto rumah yang bisa dipilih oleh ibunya. Ibunya suka sih sama rumah-rumah rekomendasi dari Huan Huan ini. Di sini Huan Huan pergi menemui salah satu klien. Dia pun menawarkan sebuah proposal. Tapi orang tersebut ingin mengutamakan hotel yang berkelas dan berpengalaman. Tapi Huan Huan tak menyerah dan masih berusaha minta klien itu mempertimbangkan kembali tawaran dirinya. Tiba-tiba muncul Pak Yao, di mana Pak Yao juga menawarkan hal yang sama kepada klien. Huan Huan pun akhirnya memilih pergi dan minta si klien untuk mempertimbangkan kembali dan beri dia jawaban. Dia pun memberikan ruang untuk mereka berdua. Pak Yao pun ada perasaan tak enak gitu deh karena harus bersaing sama Huan Huan. Huan Huan pun mendapatkan info dari Sherry kalau Pak Yao juga mendapatkan tekanan dari atasan. Makanya sekarang Pak Yao diperintahkan untuk menerima semua bisnis yang ada dan minta dia terjun sendiri ke lapangan. Huan Huan mengerti sih kenapa Pak Yao seperti itu. Saat Huan Huan berjalan keluar, dia melihat ada Pak Yao di resto. Terlihat Pak Yao memesan beberapa makanan untuk makan siang. Huan Huan berkata Pak Yao harusnya tidak merasa tidak enakan dengan dirinya. Kan mereka juga bersaing dengan adil. Pak Yao sebenarnya sudah berubah jauh dari sebelumnya loh. Apalagi semenjak kehilangan nenek. Dia juga sudah mengerti arti dari kebersamaan dan kekeluargaan gitu. Saat asik ngobrol, Huan Huan masih terlihat bingung mau membawa Xing An Li ke arah mana. Tapi Seming memberikan ide sedikit. Dari ide Seming, Huan Huan pun jadi tahu harus gimana. Dan menurut dia, Xing An Li memiliki keunikan sendiri untuk menarik pelanggan. Setelah mendapatkan ide dari Pak Yao, Huan Huan langsung menemui klien. Dia pun menyerahkan kembali proposal yang sudah dia buat ulang untuk orang tersebut. Sepertinya si klien cukup tertarik. Dia pun akan mengatur janji untuk melihat lokasi Xing An Li. Berita bahagia ini langsung dia sampaikan kepada Mau. Dan kini dia sudah lebih memiliki ide membawa Xing An Li ke arah yang tepat. Dia juga minta bantuan Mau untuk merancang beberapa properti perhiasan untuk si klien. Supaya menambah ketertarikan klien untuk mengadakan pesta pernikahan di Xing An Li. Sebagai sahabat, tentu saja Mau tidak akan menolak permintaannya Huan Huan. Mau pun terlihat pusing saat merancang perhiasan. Cheng Zhao pun datang. Cheng Zhao dan Mau jalan sejenak. Di sini Cheng Zhao dan Mau agak sedikit canggung-canggung gitu sih. Tapi lama-lama mereka pun bermain bersama dan meluluhkan suasana. Saat kembali, hati Mau sepertinya sudah mulai tergerak gitu. Dia pun kayak mencari keberadaannya Cheng Zhao. Kebetulan Cheng Zhao kembali membawakan sup jahe. Mau dengan cepat memeluk Cheng Zhao dan menciumnya. Icie, akhirnya resmi jadian cuy. Di sini Huan Huan membawa klien berkeliling di Xing An Li. Dia pun memperkenalkan Mau kepada si klien. Mau memperlihatkan hasil rancangan dia kepada klien. Klien puas dan memutuskan menggunakan Xing An Li sebagai tempat resepsinya. Hal ini membuat Mau dan Huan Huan senang. Saat keduanya sudah selesai, Cheng Zhao datang. Huan Huan aneh kok penampilan Cheng Zhao berubah ya. Tidak lama Cheng Zhao minta Huan Huan urus kerjaannya. Huan Huan berkata dia nggak sibuk, tapi Cheng Zhao ngotot bilang kakaknya sibuk. Mau juga begitu. 真不忙啊？ Huan Huan mencium aroma kecurigaan, tapi dia nggak bisa ungkapkan apa yang aneh dari keadaan ini. 我忙，对我忙的。 Alhasil dia pun mengiyakan mereka berdua kalau dia beneran sibuk. Di sini Seming menerima kartu undangan yang menandakan kalau Huan Huan berhasil membujuk klien untuk menggunakan Xing An Li sebagai tempat resepsi pernikahannya. Bukannya kesel, Seming malah senang loh. Hari H pernikahan semuanya berjalan dengan lancar. Seming datang memberikan selamat kepada Huan Huan. Tiba-tiba ada seorang kameramen memotret keduanya. Dia merasa mereka sangat serasi. Dilihat dari hasil fotonya, Huan Huan senang karena fotonya memang sangat bagus sih. Acara pun selesai. Huan Huan mentraktir semua karyawan makan semangka. Seming juga pengen makan dong. Keduanya nongkrong santai sambil makan semangka. Seming menceritakan masa kecilnya. Mendengar cerita masa kecilnya ini, Huan Huan pun menggali bagian tengah semangka dan meminta Seming untuk memakannya. Seming beneran merasakan kehangatan semenjak hadirnya Huan Huan di hidup dia. Selanjutnya terlihat orang tua Huan Huan berbicara sama Seming. Mereka memberitahukan kalau mereka mau lihat-lihat rumah dan jika menemukan rumah yang cocok, mereka akan segera pindah. Seming agak sedih sih sebenarnya, tapi dia tidak bisa mengganggu keputusan keluarga Huan Huan.
Di sini Huan Huan melakukan rapat dengan karyawan-karyawannya. Dia merasa senang kalau acara kemarin berjalan sukses dan dia mulai menetapkan kalau mereka akan berfokus pada acara pernikahan. Tapi di sini salah satu karyawan mulai protes dan berkata mau mengundurkan diri. Diikuti oleh teman-temannya juga. Huan Huan pun tanya alasan mereka. Mereka protes soal kerja lembur tapi gaji sedikit dan mereka menaguhkan janji-janjinya Huan Huan. Setelah Huan Huan mendengar alasan mereka, Huan Huan pun tidak menahan mereka. Dia membebaskan mereka. Tapi dia dengan tegas kalau ucapan dia tidak hanya sekedar janji. Dia benar-benar akan membawa Xing Anli ke arah yang lebih baik dan akan mensupport teman-temannya yang serius kerja. Jadi jika ada yang mau pergi, dia tidak akan menahannya. Dia pun membubarkan rapat. Si bertiga ini mulai panik deh, padahal mereka mau menekan Huan Huan malah gagal. Pak Cuy pun bicara sama Huan Huan kalau keuangan mereka belum stabil dan masih merugi. Jadi susah kalau mau naikkan gaji karyawan dan lain-lain. Huan Huan pun mulai berpikir menggunakan uang pembelian rumah dulu. Pak Cuy mulai protes, tapi Huan Huan merasa itu adalah satu-satunya jalan untuk saat ini. Pak Cuy menelpon Zeming. Dia pun minta Zeming jangan menekan Huan Huan. Karena tekanan ini, Huan Huan sampai menggunakan uang dia untuk gaji karyawan loh. Zeming pun paham situasinya. Di sini terlihat ayah dan ibu Huan Huan mau melihat rumah. Mereka kecewa sih Huan Huan tak datang ikut pilih, tapi Cheng Zhou menemani mereka dan minta mereka pilih saja karena kakaknya akan setuju sama pilihan orang tuanya ini. Huan Huan menelpon Cheng Zhou dan menjelaskan kondisi dia. Dia minta Cheng Zhou bujuk orang tuanya untuk sedikit menunda pembelian rumah ini karena di Xing Anli sedang ada masalah pendanaan. Cheng Zhou sangat mengerti kakaknya. Dia tahu kakaknya seperti ini pasti karena ada alasannya. Dia pun akan berusaha membujuk orang tuanya. Dan alhasil ibu Huan Huan ngomel-ngomel dong karena tak jadi beli rumah. Dia pun ngoceh-ngoceh, merasa Huan Huan tak diskusi sama dirinya. Dia merasa stres berat. Tapi ketika dia asik ngoceh, Zeming muncul. Dia berkata datang menjemput mereka dan minta mereka tetap tinggal di rumah yang sekarang. Ibu Huan Huan pun auto tenang dong ya. Cheng Zhou dengan segera menghampiri kakaknya. Dia tanya apa yang terjadi. Huan Huan minta Cheng Zhou tenang, dia bisa mengatasinya. Huan Huan pun tanya orang tuanya gimana. Cheng Zhou berkata orang tua mereka sudah tenang. Dia juga menceritakan kalau Zeming datang tepat waktu, sehingga bisa membuat orang tua mereka tenang. Cheng Zhou pun agak aneh, kenapa Zeming terus membantu mereka ya? Dia mulai mencurigai sesuatu. 他该不会对你 Di sini terlihat ibu Huan Huan melamun. Ayahnya pun minta ibunya mengerti. Dia yakin anak mereka pasti ada alasan tertentu makanya begini. Ibu Huan Huan merasa putrinya semakin jauh dari dirinya. Tidak mau diskusi apapun padanya sekarang. Tapi seperti biasanya ibunya tak akan mau kalah. Di sini orang tua Huan Huan memiliki kesan baik terhadap Zeming. Selanjutnya terlihat Huan Huan berada di depan rumah. Dia ragu-ragu mau masuk. Saat dia latihan bicara, dia dikagetkan sama Zeming. Dia pun alasan jalan-jalan saja makanya sampai di sini. Dia tanya gimana Zeming bisa muncul. Zeming pun ceritakan dia mendengar keluhannya Pak Cuy. Huan Huan pun terima kasih dan mau memberikan teh. Zeming menolak. Dia pun mau hadiah lain. Dia mau ajak Huan Huan temenin dia memancing. Zeming alasannya mau diajarin Huan Huan gitu deh. Dia pun sudah memutuskan. Huan Huan tidak boleh menolak. Dia juga mengambil hadiah teh itu juga. Huan Huan pun jalan kembali. Dia menerima foto mereka dua kemarin. Dia senyum-senyum. Dia juga kabarkan soal ajakan Zeming ini kepada Mau Mau. Dia tak gentar dan akan maju terus. Dia mau lihat trik apa lagi yang akan dimainkan sama Zeming. Di sisi lain, ibu Huan Huan menunggu Zeming kembali. Dia minta kontaknya Zeming. Dia tanya soal pasangan Zeming dan lain-lain. Intinya dia kayak mau jodohkan Zeming sama cewek-cewek gitu deh. Keesokan paginya Zeming datang menjemput Huan Huan. Zeming kayak rada terpesona gitu. Tidak lama ayah Huan Huan pun muncul. Cheng Zhou juga muncul. Huan Huan dan Zeming rada panik gitu. Mereka tanya dong, Huan Huan ini mau kemana? Zeming dan Huan Huan sudah tidak bisa mengelak. Mendengar keduanya mau pergi mancing, akhirnya mereka ajak barengan dong. Mereka pun berangkat berempat. Ayah Huan Huan terus bacot. Huan Huan minta ayahnya fokus nyetir. Cheng Zhou pun aneh, kok kakaknya diam ya? Huan Huan pun menjawab adiknya dengan agak sedikit ketus. 关你啥事儿？ Cukup aneh ya suasana di mobil ini. Ketika mereka sudah tiba di pemancingan, Zeming mencari berbagai cara supaya ayah Huan Huan pergi dari dekat mereka. Tapi Zeming tak berhasil. Bahkan Cheng Zhou juga tidak peka sama sekali loh. 这蚊虫太多了吧？我这有，我这 Zeming mulai mengerut mukanya. Huan Huan pun akhirnya membantu. Dia pun minta ayahnya menyalakan tungku api. Nah, sudah berhasil menyingkirkan satu orang nih, sisa Cheng Zhou. Cheng Zhou masih ngotot mau memancing. Ketika Huan Huan memberikan kode terus-menerus, tapi tak disambut sama Cheng Zhou, kode Huan Huan semakin keras. Cheng Zhou pun paham, dan dia segera meninggalkan mereka. 真的得去了。对，我 Zeming langsung mendekat ke arah Huan Huan. Ayahnya pula yang datang.
Mereka berdua benar-benar tak bisa tenang untuk berduaan. Saat memang sudah ada kesempatan berduaan, di sini Ceming mau sok pamer di depan Huan, tapi gagal terus. Pancingan Huan pun digigit ikan. Ceming langsung dengan cepat membantu Huan. Malah hal konyol terjadi. Keesokannya Ibu Huan terlihat sibuk masak-masak. Dia selalu berharap Cheng Huan akan pulang makan malam. Ceming yang begitu belak-belakan mematahkan semangat ibunya Huan. Dia pun ajak taruhan. Dia mau ajak Ibu Huan pergi menemui putrinya. Ibu Huan tak bisa ditantang. Dia pun menuruti taruhan ini. Ketika sepanjang perjalanan Ibu Huan memberikan masukan kepada Ceming atas pola hidup Ceming yang menurut dia harus diubah. Ceming anaknya mah menerima masukan ya dan mendengar dengan baik ucapan Ibu Huan. Di sini Ibu Huan mulai beralasan gitu, kayak sakit kepala dan lain-lain. Ceming tahu kalau Ibu Huan mulai beralasan saja. Dia pun memerintahkan ayah Huan untuk tetap membawa Ibu Huan ke sana. Saat perjalanan Ibu Huan berpikir untuk tidak jadi saja lah ya. Takutnya putri dia tak senang dan lain-lain. Ayah Huan merasa sudah terlanjur, sudah dekat juga posisinya. Jadi lebih baik ibunya ke sana. Saat Huan mau pulang, dia dihampiri sama pria mabuk. Pria ini terus menarik dia. Sampai-sampai karyawan sana membantu. Tapi pria mabuk itu terus menarik Huan. Hal ini terlihat sama Ibu Huan. Dia pun memukuli orang itu menggunakan sepatunya. Kehebohan terjadi. Mereka pun sampai kejar-kejaran. Karena hal ini Ibu Huan pun dilaporkan ke polisi. Ibu Huan menjelaskan dengan heboh. Karena ketakutan di penjara, Ibu Huan pun mulai agak panik sedikit. Huan pun mulai terharu. Ibunya melakukan hal seperti ini untuk melindungi dirinya. Dia pun memeluk ibunya dan minta ibunya untuk tetap tenang. Ceming datang berkunjung. Orang yang dipukul ibu Ceming mau menuntut keluarga Huan. Ceming memanggil orang tersebut dan berbicara dengan dia. Ibu Huan pun sudah keluar. Tiba-tiba orang tersebut nggak jadi menuntut keluarga Huan dan memutuskan untuk berdamai. Huan sudah tahu pasti semua ini karena bantuannya Ceming. Makanya bisa segera selesai masalah ini. Hedong datang, dia pun memberikan sandal untuk Ibu Huan. 阿姨用拖鞋飞了个人。若不是皮鞋， Karena dia diperintahkan sama Ceming. 您用鞋飞人，把鞋飞丢了。 Ibu Huan pun menerima kebaikannya Ceming. Huan dan keluarganya pun berjalan pulang. Hedong masih sempat iseng-isengin Ceming. Dia terus menggoda bosnya yang sangat effort membantu keluarga Huan. Tapi dia masih tidak tahu bagaimana perasaan Huan kepada dirinya. Karena kejadian ini, Huan memutuskan untuk pulang ke rumah loh. Ibunya senang banget dan ingin segera sampai di rumah. 记得买一双带铆钉的鞋。 Ketika di rumah, Huan minta ibunya untuk istirahat. Ibunya masih konfirmasi ulang ke Huan karena dia takut Huan pergi lagi. Huan sudah menegaskan untuk pulang dan tak pergi lagi. Selanjutnya Huan kembali ke kamarnya dan istirahat. Ceming pun datang menghampiri dan minta rayakan kepulangannya Huan. Keduanya merayakannya di taman rumah. Huan tahu semua ini bisa cepat selesai karena bantuannya Ceming. Ceming pun ceritakan bagaimana dia bisa menaklukkan orang tersebut. Ceming minta maaf sama Huan karena dirinya ibunya sampai ke Xing Anli. Huan justru berterima kasih karena hal ini dia jadi tahu kalau ibunya sangat membutuhkan dirinya. Ceming juga merasa senang karena masalah ini Huan kembali ke rumah. Jadi makin ramai deh. Meskipun dia nggak suka berisik sih, tapi dia lebih memilih menikmati hidup dia yang sekarang daripada yang dulu. Ceming juga merasa kalau dulu dia berhutang sama Huan. Kini Huan yang berbalik hutang sama dia. 我就分不开了。 Huan cukup terdiam mendengar ucapannya Ceming. Tiba-tiba Ceming mendapatkan telepon dari kantor polisi karena dia menjadi wali salah satu orang. Dan orang itu sedang kena masalah. Karena hal itu, Ceming dengan segera mau ke sana menyelesaikan masalah. Huan mendengar soal kantor polisi dan wali. Dia cukup khawatir, tapi Ceming minta serahkan ke dia. Dia akan jelaskan setelah kembali nanti. Di sini Huan melihat sudah malam dan jalan tangga begitu gelap. Dia pun memasang lampu supaya ketika Ceming pulang nanti tidak susah berjalan ke kamarnya. Di sini Ceming menemui seorang wanita yang bernama Ziyu. Dia pun sudah dijemput. Dan nampak sekali kalau Ziyu ini menaruh perasaan kepada Ceming. Dan dia sangat berani belak-belakan ungkapkan hal ini kepada Ceming loh. Ceming mah hanya anggap dia sebagai seorang adik saja. Rupanya Ziyu ini adalah anak dari Chang Peishang loh. Dia dan ibunya terlihat tidak begitu akur. Ibunya sibuk bekerja. Dan Ziyu sepertinya jadi anak yang kurang perhatian orang tua gitu deh. Makanya terlihat membangkang kepada ibunya. Di sini Ceming telah pulang. Dia melihat cahaya dan dia yakin cahaya ini pasti diletakkan oleh Huan.
Dia pun memotret dan mempostingnya. Huan Huan pun membalas postingan itu. Zeming berkata dia keluar membantu adik perempuan. Huan Huan masih penasaran sih, tapi dia nggak bisa tanya dengan langsung. Keduanya pun nampak banget kayak lagi berbunga-bunga gitu. Keesokan paginya Huan Huan sibuk bekerja. Ibunya mulai menghampiri dan memasang muka cemberut karena anaknya sibuk kerja dan sampai-sampai tak sempat sarapan. Huan Huan sudah sadar. Dia berusaha ajak ibunya berbicara dan dia berencana minta ibunya ikut beberapa kegiatan supaya bisa mengembangkan diri juga, dan terutama supaya ada kegiatan lain gitu deh. Tidak lama ibunya kayak mau jodohkan Huan Huan sama beberapa pria lagi. Huan Huan dengan segera mengalihkan pembicaraan dan mau berangkat kerja. Ibunya pasti agak kecewa gitu. Dia merasa badan Huan Huan di rumah, tapi hatinya tidak. Ayahnya pun minta ibunya untuk mengerti kondisi Huan Huan yang sedang sibuk. Yang parahnya ibu dia malah mau ayahnya jadi supirnya Huan Huan. Ayahnya tentu saja menolak dong ya. Ibu Huan Huan pun menuruti saran anaknya yang mengikuti beberapa kegiatan di Universitas Lansia. Rupanya Ibu Huan Huan cukup menikmati semua kegiatan ini loh. Selanjutnya Ibu Huan Huan menerima panggilan di mana keluarga dia datang. Dia pun menyambut mereka. Mereka cukup takjub dengan rumah keluarga Huan Huan yang sudah berubah menjadi sangat besar. Ibu Huan Huan membawa mereka ke hotel. Ibu Huan Huan memesankan kamar mewah. Dia minta dilakukan jalur belakang gitu deh. Tapi Pak Cuy tidak bisa. Dia merasa semua harus sesuai prosedur. 我们有钱不是不付钱。 Akhirnya Pak Cuy menemui Huan Huan dan memberitahukan kondisinya. Huan Huan pun dengan segera menghampiri keluarganya. Dia menyapa dan menyambut mereka dengan baik. Dia pun mau traktir mereka makan dan dia akan mengurus soal kamar ini. Dia tahu apa yang Pak Cuy khawatirkan, apalagi mereka mau ikut kompetisi jadi 10 hotel terbaik. Jadi dia memutuskan untuk semua biaya yang dihabiskan keluarganya nanti dipotong menggunakan rekening dia. Pak Cuy pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia pun mengiyakan perintahnya Huan Huan. Selanjutnya terlihat Seyung menghampiri Zeming. Dia pun mulai manja-manjaan gitu. Dia memberikan kode supaya Hedong keluar dari ruangan. Kode pun tersampaikan. Seyung membujuk Zeming untuk mengajak dia pergi makan. Zeming mengiyakan dan membawa dia makan makanan khas Shanghai. Tidak lama Seyung tiba-tiba mengungkapkan isi hati dan minta Zeming jadi pacarnya. Zeming kayak slow aja gitu. Dia pun menolak Seyung tanpa beban. Bukannya patah hati, Seyung malah makin parah. Dia menarik kesimpulan sendiri dari ucapannya Zeming. Dia pun berkata dia makin menyukai Zeming. Dia mau ke rumah Zeming. Zeming berkata tidak bisa karena rumah dia itu sedang rame. Seyung aneh, apa maksud ucapannya Zeming ini ya? Di sini keluarga Huan Huan makan bersama. Kebetulan Cheng Zhao dan ayahnya sudah tiba. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba menyindir soal masa kecilnya Cheng Zhao. Cheng Zhao pun terdiam. Salah satu keluarga mereka terus saja memojokkan Cheng Zhao. 小早小时候那可厉害了，闯了好多。 Cheng Zhao sudah merasa tak nyaman. Dia pun beralasan soal kerjaan dan tak bisa ikut makan bersama mereka. Huan Huan merasa ada yang aneh. Dia pun menyusul adiknya dan minta adiknya jujur apa yang terjadi. Ketika dia tahu kebenarannya, dia tidak terima. 钱不是你偷的，你干嘛？ Cheng Zhao berusaha menahan kakaknya karena Cheng Zhao sudah membalas perbuatan orang itu. 功夫那么厉害，你们连夜赶过来，再把冯杰揍一顿。 Cheng Zhao pun tetap memilih tak ikut makan siang bersama mereka. Tiba-tiba muncul seorang pria. Pria ini mengenali Huan Huan. Namanya adalah Fang Da. Rupanya dia juga adalah kerabatnya Huan Huan loh. Mereka pun makan bersama. Satu keluarga terlihat sangat bahagia. Mereka pun mulai deh menjodoh-jodohkan Huan Huan dengan si Fang Da ini. Huan Huan pun dengan tegas dia mau fokus pada karirnya dan tak mau memikirkan soal perasaan dulu. Fang Da juga begitu. Dia berusaha mencairkan suasana. Makan-makan pun berakhir dengan sangat lancar. Huan Huan menyerahkan kartu ATM-nya kepada ibunya supaya bisa membawa bibinya pergi jalan-jalan karena dia sibuk dengan kerjaan, jadi tidak bisa menemani mereka. Selanjutnya Ciyu terlihat mencari keberadaan rumahnya Zeming. Dia pun bertemu sama ibu Huan Huan. Ibu Huan Huan awalnya curiga nih, siapa wanita ini? Tapi Ciyu mengaku kalau dia adalah pacarnya Zeming. Dia pun membawa Ciyu masuk dan memberikan Ciyu makanan. Ibu Huan Huan memberitahukan hal ini kepada Zeming. Zeming dengan segera pulang. Zeming menjelaskan pada ibu Huan Huan untuk jangan percaya omongannya Ciyu karena dia dan Ciyu tidak pacaran. Zeming pun mengusir Ciyu keluar. Ciyu menebak Zeming pasti menyukai wanita cantik yang serumah dengan dia kan? Karena kesal dia pun mau mencari informasi dari Hedong. Ada apa dengan Zeming dan wanita itu? Huan Huan pun sudah kembali. Ibunya bercerita kalau anak Zhang Peisheng datang ke rumah mereka dan dia mengaku kalau dia adalah pacarnya Zeming. Huan Huan cukup kaget.